Oke, selamat datang kembali di YouTube channel R Moda Studio dengan gue Niko, dan harusnya di saat video ini diupload ini udah di reveal dua project yang lagi kita kerjain untuk Elite Showcase 2025. Ada M2 dengan warna signal green dan ada M4 dengan warna verde erme ya. Nah, nanti di video ini tuh kita mau kasih lihat ke teman-teman gimana sih prosesnya, gimana sih progresnya untuk pengerjaan SPPF removable paint di dua mobil ini, dan juga ada beberapa parts karbon. Ada partsnya Edro white body kit di M4 dan juga ada beberapa partsnya Alpha N yang kita pasang di M2. Nah, dua-duanya juga ikut diganti warnanya, cuman emang nanti kita juga jelasin kalau di beberapa parts ini kita memutuskan untuk tidak menggunakan SPPF removable paint karena emang sebenarnya tidak diperlukan gitu. Karena tujuannya SPPF removable paint itu untuk jaga originalnya ya, untuk menjaga cat di bawahnya ya, sedangkan kalau parts karbon ya sebenarnya nggak ada yang perlu nggak ada yang perlu dijaga gitu. Kayak ya udah, it's okay juga kalau si parts karbonnya permanently berubah warna. Jadi ada beberapa parts yang nanti akan di SPPF, tapi ada beberapa parts yang tidak perlu di SPPF langsung naik warna permanen. Oke? Nah, hari ini di belakang di spray booth ini lagi ada M2 udah naik warna signal green ya. Cuman sebelum ini sebenarnya kita udah naik proses SPPF removable paint. Jadi nanti masukin juga ke dalam video saat proses removable paintnya. Nah, proses removable paint inilah dimana kita spray lapisan yang bisa di remove ya, sebanyak kurang lebih 8 lapis dengan ketebalan kurang lebih 150 sampai dengan 200 mikron sebelum nantinya kita naik ke warna. Ya, seperti yang lagi dikerjakan sekarang di dalam spray booth. So biasanya itu kita lapisin dulu 8 lapis kurang lebih untuk SPPF-nya dan di finishing dengan pernis atau clear coat. Habis itu mobil keluar dari spray booth. Nah, setelah mobil keluar dari spray booth barulah kita akan prep lagi untuk persiapan naik warna. Nah, naik warnanya juga menggunakan cat beneran. Kita menggunakan brand Sequence untuk di base coat-nya dan juga untuk di clear coat-nya kita menggunakan full Sequence. Jadi ini cat beneran teman-teman. So nanti hasil jadi di akhirnya pun walaupun ini removable, tapi ya looks-nya dan feel-nya dan cara treat-nya ya bener-bener seperti cat asli. Nah, jadi itu dia udah melewati tahap SPPF removable paint-nya dulu, bening warnanya, dan ini sudah diamplas dan sekarang lagi naik warna signal green ya. Kita intip aja ya ke dalam ya. Kita intip aja ke dalam. Oh, ini harusnya lagi lapis kedua ya, warna signal green. Ini belum naik clear coat nih ya, ini belum naik clear coat. Biasanya emang kalau kita mau naik clear coat nggak bisa langsung di spray begitu-begitu aja, tapi emang beberapa kali kita harus ngecek dulu ya, memastikan base coatnya udah rapi bener, nggak ada kontaminasi apapun ya, nggak ada pinholes apapun, pokoknya udah rapi bener. Baru kita naik clear coat-nya, nanti habis itu keluar untuk siap di amplas dan dipoles, di finishing. Habis itu baru deh siap di assembly lagi, habis itu ya siap pajang basically. So ini lagi proses base coat, lagi proses naik warnanya dulu, warna signal green ya. Ini unicolor, solid color ya. Nah, ini istimewanya seperti yang kemarin gue sempat bilang di video pertama, kita tuh cat sampai bagian sasis yang ini nih ya. Sengaja dipilih bagian yang ini karena bagian ini adalah bagian yang expose saat kap mesin dibuka. Jadi ketika kap mesin dibuka, warna Zandvoort blue-nya udah nggak kelihatan sama sekali. Jadi ini benar-benar udah berubah total jadi warna signal green begitu kita buka. Walaupun ini semua removable ya. Apa yang kita warnain hari ini menjadi warna hijau, semuanya sifatnya removable. Bisa dikelupas lagi, bisa kembali ke warna original. Jadi kita nggak ngerusak sama sekali original colornya. Gimana kalau kita cek juga mobil satu lagi yang di luar, ada M4 G82. Itu agak lebih rumit ya, dan mobilnya juga belum lama ini datang, jadi prosesnya juga belum sejauh ini ya, masih tahap pembongkaran ya. Cuman udah banyak banget yang dibongkaran. Ini partsnya udah banyak yang bukan parts mobil aslinya, karena di sini bener-bener konsepnya ya white body menggunakan Edro kit, dan ini special karena ini udah the last one, memang dibikin sengaja limited. Nah, ini partsnya udah kebongkar semua nih, udah di sini semua nih, udah kebongkar, mobilnya udah
kondisinya udah begini nih. Habis dari sini apa yang akan kita kerjakan adalah sama. Kita akan prep mobilnya, cleaning. Habis kita cleaning kita ya akan decontaminate. Habis kita decontaminate akan kita masking. Habis kita masking dia akan naik ke dalam oven, akan masuk ke dalam oven untuk kita spray SPPF-nya. Ya, kita akan spray lapisan yang bisa dikelupasnya lagi. Nah, nanti habis dari situ barulah nanti seperti yang di dalam ya kita akan ganti warnanya. Tadi gue udah sempat sebut warnanya. Mobil ini menggunakan warna Verde Hermé. Udah di reveal juga, kalian udah bisa lihat warnanya sekeren apa. Menurut gue ini cocok banget dengan konsep white body kit ya. Velgnya juga akan ganti. Jadi nanti ini benar-benar akan keren banget sih ya menurut gue ya project ini ya. Ini project spesial banget menurut gue. Gue happy banget ngerjainnya karena nggak banyak orang gila ya. Nggak banyak orang yang ekstrim modifikasinya, tapi ini salah satu yang berani ekstrim. M4 G82, bayangin aja, G82 series BMW M terbaru, tapi udah dipotong sana, potong sini, udah diganti semuanya. Oke, kita habis ini mau lihat sinematik pengerjaan dua mobil ini, M2 dan M4, yang akan kita pajang nanti di Elite Showcase.
The serpent lives, but it's your choice to let him in. We try to find a better perspective, yet still we're stuck between the lines of sacrifice and perfection. There's no forgiveness. Jesus must have pain in our hopes. So come and take a trip and need to make amends to the ghost. On beware the blackness, so you run out of time. Don't miss the chance to make a change. You can't escape from the mark that's in your head. It seems like maybe God is dead, and now he's left us here to rot, waiting nothing but dead. It's like a show. It's like it's structured illusion. It's made us tricky, entertainment. Once you make all the rules, I hate it. So say the speeches, it's the words out of me. Sir, I'd rather die with my people. Just need them lines of the work. Cause I hope you know I have control of my back. Never take away my peace, but if they wrong to be trapped within these walls of people fighting for mine. I'm better fucking than me, more just to prepare for the violence. And maybe time will bring us closer. People fight us upset. From the torture runs of it, I guess I'll make this my knowledge on already. Be safe in the office, so make you pay for the cold infection. There's no forgiveness. Jesus must have pain in our hopes. So come and take a trip and need to make amends to the ghost. On beware the blackness, so you run out of time. Don't miss the chance to make a change. You can't escape from the mark that's in your head. It seems like maybe God is dead, and now he's left us here to rot, waiting nothing but dead. It's like a show. It's like it's structured illusion. It's made us tricky, entertainment. Once you make all the rules, I hate it. So say the speeches, it's the words out of me. Sir, I'd rather die with my people. Just need them lines of the work. Cause I hope you know I have control of my back. Never take away my peace, but if they wrong to be trapped within these walls of people fighting for mine. I'm better fucking than me, more just to prepare for the violence. And maybe time will bring us closer. People fight us upset. From the torture runs of it, I guess I'll make this my knowledge on already. Be safe in the office, so make you pay for the cost. And then take a drink, cause as long as you feel the burn, the pain doesn't last very long, I promise. We're only helping and you see this thing, it's the bottom. Oke, finally apa yang kita tunggu-tunggu udah selesai dan ada di samping kanan kiri gua Project M2 dan M4 yang udah ada namanya juga. Jadi ini adalah Project M2 Green Hell dan ini adalah Project M4 Hobby Barbar. Dua-duanya gila banget build-nya. Dan gue paling seneng kalau ada keinginan seperti ini. Gue mau dong jadi yang pertama atau gue mau dong jadi yang paling. Karena menurut gue dua modifikasi yang paling. Makanya mereka mungkin jauh lebih stand out dibanding M2 G87 lain dan juga M4 G82 yang lain. Walaupun again yang namanya modifikasi itu udah pasti preference ya, masing-masing punya seleranya masing-masing. Mungkin yang suka track nggak mungkin build mobil seperti ini ya kan, tapi lihat aesthetically build-nya bener-bener gila. Edro white body kit, warnanya kombinasi dengan emasnya. Nanti kita bahas lebih dekat mobil itu satu-satu, tapi kita mau mulai dari apa yang kita lihat di sebelah kanan gua dulu. M2 G87. Kita akan bahas mostly secara estetik, karena dua mobil ini kita collab dengan Auto Fresh, which is secara performance mereka akan bahas lebih detail. Di Air Mode Studio kita akan bahas mobil ini lebih fokus di estetiknya, dan mungkin nggak sebentar, karena modifikasinya banyak banget sebenarnya ya. Semoga nggak ada yang kelewat. Oke, yang pertama di M2 ini, gue bisa bilang mobil M2 ini dibuild full Alpha N carbon parts. Jadi dari kap mesin, dari fender, ya front lips,
wing, ya ini parts-parts karbon dari Alpha N yang fungsinya adalah lightweight, sehingga mobil ini memang ditujukan sebenarnya untuk track car, ya untuk di track. Walaupun warnanya ngejreng, ya tapi ya emang inilah salah satu ciri khas mobil-mobil track ya. Biasanya mobil track kan liverynya berbagai macam, warnanya terang-terangnya inilah. Makanya kita pilih warna signal green. Ini nama warnanya signal green yang di cat menggunakan SPPF removable paint. Ini warna aslinya BMW juga, individual color. Dan lihat, di M2 G87 ini, harusnya ini the first M2 G87 dengan warna signal green. Nah, kita bahas ke area-area lain yang mempercantik mobil ini. Yang kelihatan dulu aja deh. Ya. Bagian front lips-nya. Ya, ada lining warna hijau yang kita cat juga menggunakan SPPF removable paint di bagian karbonnya, hanya ditambahkan lining berwarna hijau di bagian depannya saja, mempermanis supaya ada aksen warna aslinya. Kemudian banyak area karbon yang kita sisain ya di area tengah kap mesin ini dan juga di area fin di bagian fender ini kita biarkan tetap karbon, dan di bagian sini juga di bagian pertemuan antara karbon dan hijaunya ini manis banget. Jadi nggak ada rasanya kalau dipegang, jadi nggak ada garisnya, karena semuanya itu ada di bawah clear coat. Jadi ini benar-benar mulus. Nah, perpaduan ini yang gue suka. Lihat deh, velgnya, warnanya, gue suka banget ketemu sama signal green. Cakep ya warnanya. Ini velg apa teman-teman? Ini velg dari Autofresh. Jadi Autofresh custom velg sendiri, ya dengan offsetnya mungkin yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga pas di mobil ini, menggunakan nankang juga CRS, ya cakep banget, bener-bener track look mobilnya, bener-bener track look. Nah, di bagian belakang, kita langsung ke bagian belakang karena di bagian samping nggak terlalu banyak, cuman ada side lips-nya, ya. Di bagian belakang, di bagian wing Alpha N juga kita custom logo Alpha N dengan warna signal green. Ini cat, ya, ini cat SPPF by the way ini. Jadi ini removable, bisa dikelupas lagi, ya. Warnanya signal green. Kita bukan stiker tapi painted, ya. Nah, untuk bagian belakang kurang lebih itu ya, sama ada diffuser juga di belakang, carbon diffuser, ya. Jadi benar-benar mobil ini banyak carbon parts-nya, ya. Oke, kita lihat bagian yang tidak kalah menarik, bagian interior. Gila, ini benar-benar gila. Gue sih pengen ya punya mobil dengan kombinasi kayak begini ya. Gue suka banget checker-checker di jok ya, culture banget. Jadi ini kalau teman-teman lihat, walaupun gini ya, mobil hijau, velg kuning, tiba-tiba joknya Recaro bentuknya atau gambarnya checkered, ini keren banget. Ini apa ya? Klasik look, tapi sporty juga. Ya, jadi ini perpaduan yang sangat-sangat bagus menurut gue. Dan lihat di belakangnya juga ada roll bar yang udah kita warnai dengan signal green. Ini Alpha N juga by the way. Roll barnya Alpha N. Jadi bener-bener ini partsnya banyak banget Alpha N ya di sini ya. Terus udah seat delay juga. Seat delay-nya pakai karbon. Gila ya. Bener-bener build-nya nggak main-main. Ya. Kemudian setirnya juga udah ganti. Ini KMP ya, bahkan di custom tulisan Green Hell di tengahnya ya. Jadi ini bener-bener kalau kita duduk benar-benar kayak di dalam mobil balap. Begitu kita buka, di bagian footplate ini juga custom, ya tulisan M2 Green Hell. Jadi benar-benar ini kayak mobil personalized banget, benar-benar di custom sesuai dengan keinginan ownernya dan sesuai dengan ciri khas ownernya. Jadi sampai ke bagian footplate ini pun kita bisa perjuangkan untuk kita personalisasi. Oke, kita ngintip ke bagian engine bay-nya sedikit. Bagian engine bay. Oke, ini juga udah banyak yang berubah teman-teman. Ya, ada banyak parts baru di sini. Ada Venturi, ada CSF, ada CPM sasi ya. Dan di bagian sasis yang engine bay-nya, kali ini kita coba spray ke warna mobilnya. Biasanya kalau SPPF removable paint, nanti kita tunjukin kayak yang di sana ya. Itu nggak full kita catnya. Cuman untuk mobil ini, khusus mobil ini, dicoba untuk request
Gimana kalau kita coba cat bagian yang tadinya biru, kita maksimalkan jadi terlihat hijau. Nggak perfect banget, tapi menurut gua so far so good. Ya, so far so good. Jadi kalau kita buka kap mesin, kayaknya nggak ada lagi tuh warna birunya. Ya bener-bener warnanya udah kayaknya hijau semua. Dikombinasikan juga dengan golden wrench, berwarna hijau, anodized, cakep banget, manis banget. Oke, ada tanda tangannya juga. By the way, kenapa bisa ada tanda tangan Alex Alpha N? Karena barusan nanti dicoba dimasukin ke cuplikan, kita barusan ada pre-event. Jadi ini adalah H-1-nya Elite Showcase, di mana kita banyak tamu spesial datang. Nggak cuman Alex Alpha N juga, tapi beberapa tamu spesial dari Elite Showcase juga sempat datang. Ada Dino Dale, ada Yip Yates, ada Caroline, ada siapa lagi ya? Banyak lah. Nanti masukin di dalam footage. Oke. Apalagi yang bisa kita bahas di mobil ini? Kayaknya udah cukup banyak ya yang kita bahas di mobil ini. Kita lanjut ke mobil berikutnya. Mobil yang bikin kita deg-degan selama persiapan, karena mobil ini terlahir prematur. Mobil ini kita kerjain ini cepet banget secara time frame, karena biasanya time frame pengerjaan, bayangin ini wide body kit, dan ini bukan original parts. Ini parts yang kalau dikerjakan pengecatannya udah pasti banyak yang harus di adjust sana, adjust sini, ya ada banyak PR-nya. Tapi mobil ini kita kelarin. Kenapa gue bilang lahir prematur? Karena biasanya mungkin kalau gue dikasih pengerjaan mobil seperti ini tampangnya, gue akan minta minimal 6-7 atau bahkan 2 bulan, 6-7 minggu sampai dengan 2 bulan. Tapi kita mengerjakan mobil ini cuman punya timeline, time frame itu 4 minggu. Jadilah kayak begini, dari yang sebelumnya seperti yang kalian lihat di awal video. Jadi ngebut ya, bahkan kita sebulan terakhir tiap hari lembur sampai jam, ya kok jadi curhat ya, tiap hari lembur sampai jam 10 malam. Jadi biasanya kita kloternya nambah untuk masuk ke dalam spray booth-nya supaya pekerjaan yang bisa kita kerjain itu lebih banyak. Oke, teman-teman. Hari ini di pre-event hari ini, which is harusnya video ini tayang di tanggal 15 Februari. Video ini kita bikin di tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari kita reveal M4 G82 Aero White Body Kit yang kita ganti juga warnanya menggunakan SPPF Removable Paint menjadi warna Verde Hermé. Verde Hermé ini sebenarnya nggak cuma ada di BMW, tapi ada juga di Lamborghini ya. Kalau di BMW itu gue lupa namanya. Ada deh namanya Verde something, tapi bukan Verde Hermé namanya. Tapi it's the same exact color code. Dan ini warnanya benar-benar menurut gue mahal. Ya, ini warna fashion banget, bukan warna track car seperti Signal Green. Ya ini warnanya fashion banget. Jadi cocok dengan konsep white body kit, mobilnya ambles sampai sampai rata tanah ya. Gimana kalau kita bahas mobil ini satu persatu? Satu persatu lama ya, tapi nggak apa-apa. Ini pasti seru karena kalian lihat modifnya juga gila. Karena gue seneng sama orang-orang gila yang pengen modif ya. Karena jadi yang paling atau jadi yang pertama itu udah pasti hasilnya pasti top. Nah, di bagian kap mesinnya sama seperti di Signal Green, ini juga kita patahin untuk kita sisain expose karbon dan kita furnish di atasnya sehingga kalau dipegang ini nggak ada rasanya. Jadi benar-benar seamless finish. Ya, kemudian semua partsnya udah white body dari bagian fender depan. Ini white body dan lihat tekukan ini. Gue suka banget tekukan ini. Lining di sini yang sampai ke belakang dipatahin sama karbonnya yang di sini. Habis itu nyambung lagi di sini. Ini cantik banget. Ini desain yang menurut gue cantik banget. Ya. Dan ini yang bikin deg-degan adalah velgnya Rohana Forge. Gue jujur nggak tahu secara details, gue belum tanya. Ini speknya apa, ET-nya berapa segala macam, offsetnya berapa segala macam, gue belum tanya. Ini Rohana Forge, ini cakep banget. Lihat velgnya colong masuk dalam, nempel sama kalipernya, sama carbon ceramic brake-nya. Ini benar-benar aesthetically sangat-sangat harus dipuji. Ya, dan ketika di airsas, di air out, ambles, ini cantik banget, bener-bener cantik banget. Kalau kalian lihat di awal video ada tulisan KNTL di atas roofnya,
kita nggak ilangin tulisan KNTL-nya, karena ini adalah ciri khas dari mobilnya Hobi Barbar ya, sesuai dengan namanya Hobi Barbar ya. KNTL-nya nggak kita hapus, bahkan kita jadi udah tahu apa kepanjangan dari KNTL. Kepanjangannya adalah K. Nggak tahu? K, kids. N, kids. N, need. T, to. L, learn. Kids need to learn. Ulangi sekali lagi. Kids need to learn. Bukan kids, KNTL. Kids need to learn. Bukan. Oke, kita lanjut berikutnya. Ya, di bagian belakang ini juga masih Edro white body. Ya. Ini salah satu parts yang juga bikin mobil ini cantik ya, karena dia swan neck di belakang. Ini indah banget. Ya, ini swan neck besar untuk downforce. Walaupun mobil ini nggak dipakai di track, gue yakin ya. Tapi ini aesthetically beautiful. Ya, bagian belakang kurang semok apa lagi mobil ini. Ya, full diffuser karbon. Ya, bahkan sampai ke bagian samping karbonnya besar banget di area sini. Nyambung ke bagian karbon yang ini. Cantik banget. Itu bagian luarnya, kurang lebih. Nanti kita akan share juga foto-fotonya. Kita akan posting banyak karena mobil ini pasti viral. Ya, mobil ini pasti banyak yang demen. Again, preference. Ada orang yang demennya bangun seperti itu, tapi ada orang yang demen bangunnya seperti ini. Nah, kita mau lihat bagian dalamnya. Ini juga nggak kalah gila. Ya, ini dari sana aja kali ya, lebih enak. Dari sana aja lebih enak. Ini sama. Bagian belakangnya juga udah di-delete. Udah pakai roll bar dari AST. Ya, warnanya sewarna dengan ceramic brake. Ya, jadi warnanya kuning ceramic brake, gold. Ya, jadi perpaduan mobil ini tuh hijau dan gold, cakep sekali. Ya, karena nggak ada gold norak di sini, nggak ada bling-bling kacing-kacing. Semuanya itu aesthetically pas, nggak kurang nggak lebih. Ya, dibalut dengan jok baru yang harganya bisa beli mobil baru. Ya, ini Recaro Podium. Ya, warnanya hitam. Recaro Podium warna hitam. Ini gue udah tes duduk di dalam. Ini ternyata empuk banget, ternyata enak banget jok ini. Gue kira jok-jok kayak gini tuh nggak nyaman ya. Ternyata ini nyaman banget kalau didudukin. Ya. Interiornya bagus banget, dan sama di bagian setirnya juga udah diganti dengan KMP. Jadi KMP ini setir-setir kayak gini tuh biasanya radiusnya juga lebih kecil, jadi lebih enak handlingnya mobilnya, angle-nya lebih kecil biasanya. Jadi lebih apa ya? Lebih gampang ya. Bukan lebih gampang, sorry. Lebih nurut sama kita. Mobil kalau dibawa dengan setir dengan diameter tuh yang lebih kecil. Di bagian steel plate, foot plate, kita custom juga Hobi Barbar dengan background hijau dan tulisan berwarna gold. Cakep banget. Jadi begitu buka pintu, keren. Cakep. Dua mobil ini akan kita pajang di Elite. Dan harusnya ketika video ini ditayangin di YouTube, kita lagi pameran di Elite Showcase. Jadi buat teman-teman yang mau datang, di tanggal 15 dan tanggal 16 kita ada pameran di Elite Showcase. Kita pamerin dua mobil ini dan kita ajak 10 BMW M lainnya yang full modified untuk kita bawa bareng-bareng dengan dua bintang kita di Elite Showcase tahun ini.